Jadi alhamdulillah kemarin itu orang kan sempat ada sebenarnya ini program ini ya sekedar ini aja ya. Tapi alhamdulillah tetap terpanjang, berpanjang. Saya lagi capek. Capek kenapa? Saya dari Jepang. Bijit. Lagi terus. Lo ngapain? Makan aja. Makan apa? Nasi kuning. Oh, kirain lo. Kuning di Jepang. Tapi kalau nggak ke Jepang itu kalau nggak salah jalan itu bahaya, brother. Kenapa bahaya? Karena jadi fixing. Belum jadi fixing. Tidak tahu fixing. Fixin itu nya taruh di ban. Yang kalau dia tambah angin, kalau tidak ada fixin itu tidak tambah angin. Dan alhamdulillah ya, itu tidak berbobot, penjelasan yang tidak berbobot. Dan alhamdulillah program ini tetap lanjut, tepuk tangan dulu. Bagaimana Cian? Perasaannya pada hari ini? Baik. Masih ada tahu dari program bagaimana? Apakah Oh, aku so excited banget dari kemarin aku Ada bintang tamu ya hari ini ya? tidak tahu? Nggak ada bintang tamu? Kamu tele aku coba kawan-kawan. Oh, sepakai begitu dia. Bukan cibi-cibi poli. Wah, apa? Cipu-cipu begitu? Bukan. Ada. Iya, lama banget ya. Jadi, orang langsung saja undang orang pe bintang tamu hari ini dari mana, Cia? Toitsu 48 Gorontalo. Tanya, dari mana? Oh iya. Jadi kakak-kakak di sini dari mana? Ya, perkenalkan, jadi kami dari Toitsu 48 Gorontalo. Jadi kami Toitsu 48 Gorontalo ini adalah fanbase dari JKT48 atau 48 Family yang telah terdaftar resmi yang berada di wilayah Kota Gorontalo. Wih. Aku mau tanya. Oke. Itu resmi itu maksudnya dia ada sertifikat? Ya, atau jadi lisensi? begini, di kitanya itu JKT48 itu di seluruh Indonesia ada yang namanya Aliansi Region. Jadi gunanya Aliansi Region ini Kak, jadi gunanya untuk bisa memantau seluruh aktivitas di tiap fanbase. Begitu. Jadi contohnya begini, kayak misalkan ada JKT48 sedang melakukan tour. Begitu. Jadi ketika mereka melakukan tour di kota mana, misalkan contoh di Bandung, begitu, atau di Makassar, yang otomatis member-member yang di dalam yang telah terdaftar ini, maka mereka akan yang ditunjuk untuk kiranya mengkoordinator lah, begitu, acara yang berada di daerah mereka masing-masing yang dituju oleh JKT48, begitu. Berarti kalau datang di Gorontalo? Berarti di Gorontalo ya, begitu. Jadi kami telah terdaftar nanti ketika misalkan kan kayak tahun 2015, cuma waktu 2015 kan kebetulan kita belum terdaftar. Begitu, cuma baru sekitar 2 bulan yang lalu kebetulan. Jadi minta doa semoga siapa tahu tahun depan JKT48 bisa datang ke Gorontalo, jadi kita bisa jadi tamu. Oke, amin. Aku tahu ini, Doran coba. Oh iya, itu Chen namanya. Tapi sebelum jauh orang pe bincang-bincang soal ini termasuk dibilang komunitas ini? Ya, komunitas dan komunitas. fanbase. Ya. Boleh perkenalkan nama masing-masing dari. Oke, mungkin dari saya dulu. Apa, Ya. Oke, jadi perkenalkan, saya Yansen Lisawan, biasa dipanggil Yansen. Dan terus jabatan saya di sini sebenarnya saya mantan ketua. Kebetulan baru ganti kemarin. Baru ganti kemarin. Member bergabung dengan Toitsu 48 Gorontalo itu sejak tahun 2013. Jadi kebetulan udah 10 tahun. Luar biasa. Iya. Selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Gad Loho. Gat doang. Lo. Panggilannya cuma Gad aja. Gat. Siap Gat. Kayak kamera ya, Gat. Kat. Orang perkenalkan tuh, minta maaf ya, orang tua ya. Saya anggota Toitsu itu dari tahun 2016. 2016. Ini kebetulan ketua baru ini Kak. Oh ya, siapa ketua? Oke, jadi perkenalan sudah semua. Oke. Aduh. Oke. Jadi perkenalkan saya Ariananda Romande, biasa dipanggil Nanda. Ya, saya masih anggota baru di Toitsu 48. Iya. Oh, mantap. Berarti Join barusan. tahun kemarin. Iya. Waktu barusan. Barusan ya. 6 bulan lalu ya. Oh, no. Kurang lebih ya. Luar biasa. Beda-beda generasi. Iya, beda-beda generasi. Ini dari mana? Aku dari 0435 Adi. Oh Iya. HP ciri kasihan. Itu adalah profesional. Red Pak.
Tidak apa-apa jatuh, tapi jangan pecah. Retak dikit, nggak ngaruh. Tapi ada apa ini patron sampai meja ini? Iya. Ini Boleh di-spill satu-satu oke. DP. Aku boleh mau pegang. Properti Iya, Tadi aku jadi ada gini ya. Kak, kita kalau ngidol itu kalau nggak punya merchandise kayaknya waduh kayak nggak iya kan? Iya, Ya. kurang afdol, Nggak ya. afdol ya. Ya. Jadi di sini kebetulan ini ada barang-barang pusaka. Jadi spill dulu ya. Ini yang dipegang isian. Ini ada light stick. Ya, jadi light stick. Jadi light stick ini kita pakai untuk biasa pada saat ngedukung idol kita. Oh, Kalau iya. di konser tuh kan gunanya gini Kak. Kalau di konser tuh kan biasa kalau cuma nggak ada light stick kan kosong doang, jadi idolanya nggak bisa lihat. Oh, iya. Begitu. Jadi sebenarnya guna aja dari si light stick ini untuk menarik perhatian si idolnya begitu. Jadi bisa lihat oh gitu. Tapi yang ini kayak yang model handmade. Ada juga yang ori, nanti dia itu yang bisa kelap-kelip gitu. Udah ganti-ganti warna. Kalau pakai lampu senter begitu tidak apa. Silakan tergantung. Center yang bagaimana? Pakai begini lebih bagus daripada pakai flash ya. Ya. Iya, tapi kalau JKT48 kalau manggung itu pasti paling banyak begini. Paling banyak saya ini ya. Sebenarnya kalau di Jepang idol-idolnya juga bukan JKT48 doang Kak. Jadi ada banyak yang idol-idol lain juga emang sudah jadi tradisi ya mungkin pakai light stick. Panas. Kenapa? Itu kan ada lampu. Tidak ada. Jadi panas. Kalau itu tak isi air pasti dingin. Karena dia ada lampu. Pasti dingin. Mungkin terus batu kali. Mohon maaf ini ya. Oke, ya Kak. Oke. Ini selanjutnya ini oke. Jadi ini adalah Tante ini tahu. ini apa Nan? Coba dijelasin dulu. Dia paling ngerti. Ini photocard. Iya. Di photocard ini biasanya bisa didapatkan kalau kita Meet and greet. mengikuti meet and greet. Oh. Jadi di JKT48 itu ada dalam 1 tahun itu biasanya ada Event. event kayak yang minggu kemarin itu ada konser 12 tahun, terus ini yang waktu pertengahan tahun kemarin ada meet and greet. Jadi di setiap event itu akan ada kita nanti beli tiket kan, mau meet and greet dengan member siapa. Nanti Jadi dapat. satu tiketnya itu bisa dapat 1 photocard. Wih, Photocard berarti so begitu. banyak sekali nih. Ya. Ayo dihitung. Duit itu. Satu Satu event. nih. Satu kali. Ya. Iya, jadi di dalam satu event itu kan semua member ada. Jadi kita kalau beli satu tiket misalnya dengan member ini, jadi kita dapat 1 photocard member. Jadi juga dapat. mungkin kayak benefitnya kali ya. Oh, Tapi kayak tidak ada di event-event lain. Jadi begitu ya. Iya. Dan tidak diperjualbelikan. Tidak lagi. diperjualbelikan. Mungkin kayak seandainya contoh kayak saya kan beli untuk meet and greet, Oke. tapi misalkan kalau mau dijual atau ke member ke fans lain ya mungkin begitu. Tapi tetap masing-masing ada yang dijual secara sukarela tergantung harganya berapa, ada juga yang kayak ikut bid begitu atau lelang. Nah, itu yang serunya begitu. Jadi kita kalau udah dimuat dalam binder begini Kak, biasa kita kan jadi apa yang namanya ketagihan. Ketagihan. Nah, ini kan tiap Event. tiap event juga itu kan ada konsepnya. Begitu. Jadi kalau yang ini apa sih namanya? Ini meet and greet. Meet and greet apa? Konsep meet and greet. Jadi di konser ini kayak ini kan ini ada yang Gen 10. Gen 10 ini kan masih trainee. Jadi di konser ini member Gen 10 ini dinaikkan jadi member inti. Member inti. Dari Nah, member Oh, ada DP itu ya. begitu. tambah Dan tiap itu ya. Ya, ada konsepnya juga begitu. Karena JKT48 itu kan tidak salah per generasi ya. Per generasi, iya Kak. Kalau yang sekarang itu sudah generasi keberapa? Sekarang kebetulan sudah sampai generasi 12, baru diumumin baru-baru. Iya. Generasi 12. Ih, berarti itu kalau tiap masuk mau jadi banyak sekali dong. Iya, jadi banyak. Biasa. Kebetulan berapa ya? 58 ya? 58 Itu total bukan sekarang. JKT48 Police. Nah, kalau 48-nya itu Kak kebetulan bukan nama dari jumlah seluruh anggotanya. Oh iya. Iya, tapi itu juga itu yang mau tanya. Tapi apa? Tapi 48 itu sendiri itu sebenarnya diambil dari salah satu daerah atau salah satu jalan begitu. Begitu yang di Jepang. Atau juga ada yang bilang itu nama dari salah satu produser atau salah satu staff yang ada di dalam si JKT-nya ini. Yang namanya itu si Shiba siapa begitu yang namanya 48 begitu. Berarti bukan tergantung anggotanya itu yang Iya. angkanya itu ya. Iya, bukan anggota dari seluruh member JKT-nya bukan begitu. Saya pernah nonton itu JKT48 tapi cuma berapa orang ya?
So orang kita kenalin siapa yang satu Pas ini? di Tiharu, Melodi. Ah ya. ya, itu yang paling familiar. Kalau dia itu generasi keberapa itu? Itu generasi 1 itu Kak. Jadi kebetulan iya sudah senior. Jadi kalau Melodi itu dia lulus tahun 2007 kalau nggak salah 2017 ya. 2017 dan sekarang dia menjadi GM Theater. GM. Jadi tetap dia lulus graduation dari CJKT-nya tapi kemudian dia bergabung di staffnya. Begitu. Bergabung tetap staff. mengabdi. Iya, dia tetap mengabdi lah. Kalau lamanya per generasi itu berapa tahun itu? Kalau untuk lamanya per generasi Kak itu tergantung ya tiap member. Karena itu kalau graduation itu sebenarnya begini. Mereka ini kan sebenarnya dididik di dalam situ kayak sekolah untuk entertain begitu. Jadi ketika si tiap membernya ini udah bisa untuk merasa wah kita udah sanggup nih untuk melepasi JKT-nya dan udah bekalnya kayaknya udah siap dari entertain-nya itu sudah bisa menyanyi atau pokoknya hal-hal yang berbau entertain dia kayak sudah siap. Nah di situ dia bisa mengajukan ke manajemennya untuk lulus dari JKT48 begitu. Jadi rentan waktunya. lagi generasi ya lagi. begitu. Biar mungkin kita fansnya juga kan sampai sekarang nggak bosan. Ya. Termasuk saya yang sudah 10 tahun. Luar biasa. Ya. Ini kipas Ini namanya Uchiwa. 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 Bahasa Jepang. Iya, Uchiwa. Uchiwa. Jadi ini salah satu merch juga. Sama sih fungsinya mungkin kayak mungkin kipas ini. Jadi sering dipakai untuk konser juga. Mungkin kalau ada yang kepanasan ya mungkin bisa dikipas-kipas juga. Berarti Gitu. kalau mau sampai konser dapat juga gitu. Sebenarnya ini bisa jadi benefit atau bisa jadi juga dia dijual di official stand untuk merch. Jadi kayak waktu baru-baru 12 tahunnya JKT itu kan ada disiapin stand khusus official merch. Jadi yang memang dari JKT-nya begitu, bukan yang diperjualbelikan bebas kan biasa dari orang-orang dari tangan orang. Kali ini langsung dari official merch-nya dan ini teman kita yang 3 orang kebetulan baru-baru dari Toitsu utus 3 orang untuk langsung ke konsernya. Dan kita Just Tip ya, Just Tip. Kebetulan Just Tip ya kan teman-teman kita yang di sana untuk bisa dapat beli yang official merch-nya begitu. Ini termasuk Uchiwa. Ini juga official merch. Kalau ini dapat dari mana? Official. Tapi itu di konser yang ke 10 tahun kemarin. 10 tahun. lalu. Jadi ini konsepnya yang event. Kalau yang baru-baru kan dia 12, ini yang ke-12. Oh, ada banyak ini ya? Iya, Ada banyak ini ya. Itu ada yang di album itu apa? Nah, kalau ini foto pack. Kalau yang tadi kan foto card. Oh, Nah, yang ini foto pack. Nah, ini menarik. Ini ada besar ya. Kalau ini menariknya ini foto pack, dia tiap foto pack ini mungkin ada konsepnya masing-masing. Jadi kayak nah ini kan beda-beda. Begitu. Nah, mungkin coba bisa di spill nanti tiap konsepnya ini. biar nanti orang yang spill jangan keluar. Nah, jadi ini ada sama kayak photocard itu, jadi di tiap konser ada keluarkan photocard dan juga photopack. Nah ini ada photopack waktu di Summer Festival yang ini di bulan Juli kemarin. Terus ada juga photopack yang waktu Enif JKT48 yang ke 11 tahun. Terus ada juga photopack yang spesial untuk setlist Ramune. Jadi ada di JKT itu kan ada Kolaborasi. iya, Oh, setlist. setlist. ada beberapa setlist. Jadi waktu JKT membawakan setlist Ramune, nama setlistnya itu Ramune. Jadi mereka mengeluarkan Photopack yang khusus versi Ramune. Oh. Nah, jadi yang serunya itu nanti kita kalau fans-fans pasti akan ketagihan untuk koleksi. Jadi kayak macam kalau Ramune ini kan udah lengkap nih misalkan taruhlah 10 member. Ya. Tapi kalau macam masih 9 member yang dikoleksi kan tinggal satu lagi tuh. Jadi kita pasti akan buru itu dengan Ya, benar. mengeluarkan budget yang ya kalau bisa dibilang lumayan lumayan Tapi, untuk kalau bisa soal melengkapi. budget itu budget pribadi atau ada yang Dari komunitas. Ya kalau sebenarnya untuk yang merch begini kebetulan cuma budget pribadi Kak. Budget pribadi. Kecuali kalau misalkan kita mau bikin agenda. Kayak contoh pas yang kemarin kan kita bikin nobar yang lumayan besar tuh eventnya begitu. Sampai jual tiket dan ngundang teman-teman dari luar kan. Jadi kalau yang begitu pasti untuk agenda-agenda begitu budgetnya memang dari komunitas, dari uang kas begitu. Kalau yang ini, Palembang ini Ini apa nah? Itu hand banner. Lagi mau pegang lagi gitu di konser. Buat Jadi dipegang. mau notice. Jadi ketika waktu selesai konser tuh biasa dipakai foto untuk member-member pas selesai konser. Shani. Jadi fans pada ngangkat begini kan, tergantung tema konsernya. Ini juga Ini kebetulan official. nama Sani, official. Berarti dikasih
ceripa lo boleh mau taruh ceripa. Mungkin nanti ada instan sendiri khusus ke Ciripa. Oh yang Iya. itu orang. Jadi kalau di film tidak bisa film begini dia. Boleh. Jadi vampir dong, loncat dong. Seorang ini ada mbak cerita JKT48, Kalau yang- bukan. Kalau yang begini, Waduh, Bukan Ustaz ya, punya ini. GTA mungkin. Ada lagi yang lain ini apa yang di bawah ini yang kita coba sih? ini Kayaknya. Oh ini bendera komunitas doang. Ini menarik. Jadi waktu Coba kita kibarkan dulu. ini bendera komunitas. Ambil duduk aja ciri Pak blocking. Oke, jadi waktu kebetulan pas Enif konser kemarin, teman-teman kita yang ikut langsung di sana, pas saat foto dengan fanbase lain, nah tentunya mereka bawa supaya ini, identitas gitu ya? supaya identitas begitu. Jadi jelas Toyotsu48 Gorontalo ikut berpartisipasi begitu, atau itu ada perwakilannya begitu kira. ketika macam orang punya konser, bawa ini, pakai burung, bawa ini. Boleh. Itu kan waktu baru-baru kan di event juga kan begitu. Pernah kita waktu ada yang cover lagu JKT48, kita bareng-bareng aku project. pernah lihat itu. Kita bikin project buat bikin giant flag, namanya giant flag Kak. Gitu. Tapi biasa kalau ada event begitu, komunitas ini bisa ada kayak ada ruang untuk ke tempat VIP kayak ngobrol langsung Dengan membernya. Tergantung kayak waktu event 2015 itu kan pernah di sini kan di Gorontalo, tapi itu kita cuma ikuti ini quiz di Twitter. Waktu itu kan mereka ada quiz di Twitter dan waktu itu lumayan banyak member dari Toyotsu48 Gorontalo memenangkan quiz dan kemudian bisa foto bareng dengan member JKT48 waktu itu 2015 diselenggarakan di Taruna Remaja. Kalau untuk komunitas ini sendiri sudah berapa banyak anggotanya? Jadi kita itu yang sekarang? aktif ya. Jadi kita itu yang aktif di WA Kak ada sekitar 100 ya, 100-an. Wih, 100-an banyak member. banget. Tapi karena di WA itu kan kita kan sebenarnya menampung seluruh fans JKT48 Gorontalo itu provinsi. Jadi kan yang masuknya itu ada dari Pohuwato, terus ada dari Boleh, jadi dari kabupaten-kabupaten begitu. Gorontalo. Sementara kita kalau untuk pusat atau koordinat nongkrongnya itu biasa cuman yang di daerah kota. Jadi untuk sementara ini yang biasa ngumpul itu dia kisaran ada 20 sampai 30 member begitu. Itu di luar event. Kalau event mungkin lebih banyak. Karena lagi. yang lain mungkin masih jauh. Iya, kan, karena yang lain kan masalah regionnya kan begitu. Dan belum ada penanggung jawab, artinya belum ada koordinator di tiap-tiap region yang di kabupaten. Begitu. Jadi agak sulit kalau mau bikin nobar atau agenda di luar begitu. Luar biasa. Kalau DP cara gabung itu bagaimana? Masuk di komunitas. Jadi pertama Yang datanya JKT48, bukan Jadi sama aja. gabungkan JKT48. Boleh. gabung JKT48 atau gabung ke Toitsu? Oke. Tidak mungkin. Kalau Ih, sama oke. tahu mau Kalau join tim. kalau di Toyotsu48 itu Kak sebenarnya yang penting pertama dia harus fans JKT48 dulu harus begitu. fans, Karena mohon maaf kita itu fanbase, artinya kita cuma komunitas untuk hobi ya, tapi artinya kita nggak suka komunitas ini cuma menampung kayak orang-orang yang artinya ikut-ikutan begitu. Misalkan mohon maaf ada hobinya yang aneh-aneh terus masuk dalam grup kan ngerugiin satu grup kan begitu. Jadi kita itu pertama pasti harus langsung tanya dulu kayak kamu fans JKT48 tidak begitu. Kalau dia bilang iya, langsung kita minta ini sih kayak untuk gabung di WA, grup WA atau biasa yang lain dari DNIG kan. Terus selanjutnya di WA, kemudian minta datanya. Gorontalo bagian mana begitu. Jatuh lagi Jadi, HP-nya. jadi biasa kalau datanya itu Gorontalo bagian kota, misalnya kota selatan begitu, pasti kita langsung ajak gabung untuk ikut-ikut agenda kita begitu. Mungkin juga beberapa yang lainnya mungkin wajib uang kas. Tapi uang kas juga itu cuma tiap nobar, bukan reguler kayak tiap bulan. Oh, ada uang kas ya? Iya, tapi cuma nobar Kak. Jadi tiap nobar. Nobar itu Kalau DP base camp di sini di mana? Di Gorontalo? kebetulan kalau base camp ini kita sebenarnya belum ada base camp tetap Kak. Cuma kalau untuk waktu nongkrong itu kita Tergantung biasa info di grup WA ya. biasa kita pindah-pindah tergantung pada saat kita mau nobar misalkan di mana. Ya, kalau untuk paling sekarang ini mungkin paling banyak di Sky Garden di Liluwo begitu. Oh, siap. Karena untuk memfasilitasi nobar kan memang di situ begitu. Kalau untuk komunitas Toitsu ini udah pernah buat event di sini? Kebetulan kalau event kita sudah 3 kali. Atau tahun ini kebetulan 2 kali begitu. Jadi yang pertama itu kita adain untuk yang perdana Gorontalo Idol Festival Part 1 tahun 2019 di rumah adat belum lupa. Gorontalo Idol Festival. Idol Terus yang tahun ini juga kita adain yang bulan Maret itu Gorontalo Idol Festival Part 2-nya.
Terus yang terakhir pas 1 bulan lalu ya? 1 bulan lalu, Aku tahu. Omatase Party begitu. Dan Omatase. iya, Omatase. Omatase. Omatase, bukan Omatase. bukan omatase ya. Omatase ya. Kalau omatase ya kita petante. Biasa kalau nongkrong gimana? Ya kalau nongkrong biasa kita kalau sekarang ini di Sky Garden. Biasa kalau nongkrong itu tak kumpul berapa orang? Biasa kalau nongkrong itu biasa antara 20, rata-rata 20 sampai 30 orang. Masih itu. Kata di mana? Waduh. Berapa Kak? Orang ini coba tanya seputaran komunitas. Jangan kasih masukan ke dalam. Oke. Next. Nah, aku mau tanya. Tapi 20 betul itu. Tergantung. Aku mau tanya Uti kan. Iya, oke. Untuk DP usia untuk masuk itu dia ada batas usia tidak? Oh, tidak. Kalau untuk usia itu orang Bukan. Nah, jadi kalau di Toitsu-nya itu kalau usia kita nggak ada standar usia ini sebenarnya. Yang penting mungkin kalau macam tapi tidak ada peraturan tertulis yang resmi. Cuman kalau bisa dia mungkin anak-anak SMA itu bisa. Tapi kalau mungkin kalau sudah terlalu dini kan takutnya kan tidak bisa kumpul-kumpul terlalu malam kan. Takutnya juga nanti ada hal-hal yang tidak dikasih sama orang tuanya masing-masing begitu. Mungkin kalau yang paling di bawah minimal dia usia SMA paling 16 sampai 17. Sampai mungkin om-om, opa-opa seperti saya. Saya kebetulan 27 ya. Masih 27. apa Jepang. Kemana-mana. Ya. Kalau untuk di event begitu dia ada dikenakan tarif masuk atau? Event. Kalau event kebetulan kalau yang Omatase Party baru-baru itu kita HTM-nya 10.000 sampai 15.000. Murah. Tergantung tergantung jenis tiketnya, kalau ada yang reguler atau yang VIP begitu. Kita kan cantumkan benefit-benefitnya juga, tergantung di situ harganya begitu. Nanti insya Allah mau undang orang mau ikut podcast ya. Oke. Ini yang seundang nggak mau bukan orang. Siapa? Orang itu JKT. di JKT. Langsung JKT-nya. Kan harus melewati orang dulu. Iya, mau orang dulu. Kan. Open recruit staff Kak, kalau ada JKT-nya. Iya. Kalau orang kamar ulang, konsep ulang itu nanti. Ya amin, mudah-mudahan bisa terrealisasikan. Amin. Siapa tahu kita bisa undang member kan? Siapa tahu. Biasa kalau di event itu ada apa aja tuh di event itu? Ada show, kegiatan. ada bukan itu yang tanda tanya. Di eventnya Toitsu seperti itu. Oke. Ini kalau yang tadi Lexi. yang Oh, ini. Chen. Oh, Oke. iya. Kalau di event itu biasa kita kalau acaranya itu biasa karena kita komunitas yang kayak tetap mengapresiasi hobi teman-teman kita. Jadi kita juga itu kan di komunitas itu kan ada di Toitsu ini ada tim yang kita bagi untuk teman-teman yang bisa mengapresiasikan hobi mereka, misalkan hobi di dance atau hobi di band begitu. Jadi ketika kita melaksanakan event itu mereka yang tampil untuk mengcover lagu-lagu dari JKT48. Kalau di Omatase sendiri waktu baru-baru kita ada undang dance, terus ada band cover, terus juga ada yang terakhir itu ada closing DJ begitu. Karena memang konsepnya party kan begitu. Beda lagi dengan Gorontalo Idol Festival begitu. Jadi tiap event beda konsep kira-kira begitu. Berarti paling banyak itu ada 2 jalur, ada yang band, Iya. ada hobi band. Iya. Kalau yang dance juga bisa. Itu tergantung teman-teman hobinya di mana begitu. Jadi kayaknya mereka bisa tetap mengapresiasi dorong punya hobi begitu. Dari band, siapa yang mau di band berarti dia cover band. Terus kalau mau dance berarti dia di tim dance begitu. Berarti kan tidak bisa brother. Apa nih? Di ini PH2 pembakar. Oh. Tidak masuk di ini, tidak boleh. Iya. Tapi ada yang Ana mau tanya itu ini agak ini juga sih. Tapi kalau mau jawab boleh, kalau tidak mau Iya, jawab oke. Sejauh ini berjalannya komunitas ini sudah berapa tahun? Kebetulan 11 tahun. 11 tahun. Apakah ada DP pro dan kontra? Iya.
Kalau pro dan kontra dalam fanbase atau grup itu kan pasti tidak terelakkan Kak, begitu. Karena kita juga kan artinya dari karakter yang berbeda-beda. Ya. Contohnya aja kan waktu pas pembentukan panitia untuk event Omatase Party baru-baru, itu kan pasti ada kita yang kayak dalam artian singgung-singgungan. Tapi singgung-singgungannya itu Kak positif, artinya gini, idealisme kan kita kan masing-masing itu ingin mengutarakan idealisme begitu. Jadi kadang kayak sering bentrok idealis aja begitu. Jadi kayak ada yang suka konsep acaranya seperti ini, terus ada yang suka konsep acaranya seperti ini. Paling gitu-gitu aja kalau berantem sampai yang kayak jotos-jotosan itu kayaknya enggak. Begitu. Cuma yang namanya komunikasi kan kalau tidak ada cekcok kan tidak seru. Iya, itu kan Justru itu kan yang betul. membangun Itu yang menyatukan. Konflik gitu. mendewasakan. Konflik mendewasakan. Luar biasa. Nomor berapa tadi Pak? Jadi gitu sih yang kalau Yusuf kamu gabung, itu Yusuf angkat sama dia bicara bagaimana? Yang kasih gabung bisa terima. Tuh ada yang dapat lewat. Kalau apa dia namanya? Electric. Ada dia jual di sini. Kalau ini Kak, kebetulan kita bawa ini handmade Kai. Ya, jadi handmade ini adalah buatan dari fans. Jadi kayak bisa dibuat sendiri begitu. Ada juga yang officialnya juga ada. Kalau yang begini tentu kayak bisa dibeli di pasaran juga banyak. Maksudnya di Gorontalo sini ada di Kebetulan kalau di Gorontalo setahu saya belum ada Kak yang bisa buat. Iya. Cuman ini kalau biasa dipesan saja kan dari luar begitu. Online, pesan online saja. Bisa jadi usaha itu Pak. Bisnis baru. Iya, bisnis baru. Ini belinya berapa ya? 25. 25. 25. Jual 50. Tergantung sellernya sih Kak sebenarnya, tergantung sellernya begitu. Ada yang murah, ada yang mahal. Ya. Kalau ini berapa? Itu 30. 30. Kalau yang ini Ngana ini bukan di pasar. kalau dia jam orang. Bukan di pasar. DPL dulu. Ada cashback. Kalau biasa kalau pakai itu kan ada PLL. Iya, itu chain namanya. Bagaimana? Terus mulai mau bekas oke. orang. Jadi kalau kalau Nyanyi, orang nggak nyanyi. Apa? di JKT48 itu chainnya itu sebenarnya sampai sekarang itu sudah berevolusi. Banyak chainnya, tapi kalau yang standar itu ada yang namanya standar chain. Standar chain itu dia kata peragain ya, kayak Taiga, Faya, Saiba, Faiba, Daiba, Baiba, Jaja. Wah, panjang sekali ya. Baru satu itu Kak, baru satu. Ada banyak lagi chain-chain yang lain begitu. Itu biasa dipakai di saat member perform dan tiap lagunya itu kan kayak udah dikhususkan untuk kayak lagu yang di part-partnya. Misalkan kan di lagu itu kan ada verse-nya, terus ada pre-chorus, ada chorusnya begitu. Itu tiap biasa dipakai pada saat verse sama chorusnya. Begitu. Jadi itu sebenarnya awalnya dari Jepang, cuman diadaptasi di Indonesia. Itu ada aslinya tidak tahu. Kayak Taiga Faya ini setahu saya. Kalau Taiga Faya itu sebenarnya itu dialek Jepangnya atau aksen Jepangnya itu aslinya Tiger, Fire, Cyber. Jadi kayak kata-kata untuk menyemangatin aja sih sebenarnya begitu. Cuman karena di Jepang kan aksennya kayak mohon maaf agak lain kan begitu. Kalau Inggris jadi diadaptasinya jadi gitu. Taiga, Fire, Cyber begitu. Sampai kita coba peragakan bagaimana? Ayo tolong belajar. Tolong belajar. Sedikit. Aku nggak nyanyi. Sedikit. On itu deh, bagaimana pun. Fortune Cookie. Kalau Fortune Cookie dia pakai itu sih sebenarnya chain yang beda lagi. Itu DPC yang lebih susah lah. Sekarang yang dasar dulu. Oh ya kalau yang dasar. Oke, jadi Tiger. Standar. Jadi kalau Only Today itu kita nyanyi ini, boleh? Oke, gimana? Saya jadi dancer boleh. Oke. Itu sebenarnya kalau macam bagian yang itu dia di ini. Bagaimanapun juga gitu. Itu kalau member itu member yang tampil yang nyanyi. Oke, bisa? Ya, oke. Oke. Jangan bukan begitu Pak, kipas macam ibu warisan kan. Kurang semangat. Kok kipas itu santai? Kipas. Bukan begitu. Oke. Tuh. Kalau member boleh? Oke. Tuh, 2, 3, 4. Bagaimanapun juga ku ingin berlarut di musim dingin. Udara yang dingin. Oh gitu, kira-kira seperti itu kan bagian fokus. Jadi
Kalau Ciripa mungkin Ciripa. Ciripa itu kalau sedih itu arti tidak bagus. Oke. Ciripa itu yang wow. Oh. Jadi begitu ya. Ya, kira-kira. Jadi kalau pada saat member yang nyanyi itu namanya yang dipanggil begitu. Blockingannya siapa yang nyanyi Nama saya dipanggil. Hansen. Misalkan seperti itu. Kalau saya namanya Jansen saya Kak. Namanya Misalkan melodi ya kan, melodi gitu. Nabila. Ya. Misalkan begitu. Kira-kira seperti itu. Haruka. Oh iya Haruka satu. Oh, satu akun telepon kita tahu dia. Dia itu sedih sekali hati. Karena Haruka itu member transferan dari terharu. Anak kita ini kan dia. Itu Monika Haru. ya di Haruka itu dari JKT lalu Dia member transferan dari AKB48. Iya memang Jepang asli ya. Jepang asli. ya. Jadi di JKT48 juga itu pernah ada sistem transfer member begitu. Jadi kayak Haruka, mungkin kalau yang terkenal di Indonesia sebenarnya cuma Haruka sih. Gitu. Ada beberapa sebenarnya kayak Akita Kajosan, terus ada juga Cikarina begitu. Jadi member-member transferan. Dia Haruka karena dia dari Jepang. Kalau Indonesia apa? Nah ini. Jadi apa? Pramuka. baru-baru aku mau tanya ini kan yang begini-begini kan belum terlalu banyak di Gorontalo begitu toh itu ada tidak sih kalau orang-orang kayak lihat apa dorang ini solo gitu dan kayak stigma dari orang-orang awam lokal itu bagaimana? Bahkan sampai sekarang pun terus terang kita yang fans JKT48 kan kebanyakan cowok. Cuman sampai sekarang pun kayak kebanyakan orang yang bahkan menjudge itu lebih dari itu kayak bilang cowok masa fans yang beginian, ya kan? Jadi kalau kita ngebantahnya atau mungkin kita pikirnya begini kayak kita justru karena kita cowok ya normal dong kalau kita fansnya cewek, ya kan? Mumpung jadi memang masih normal, begitu. Karena kita terus terang kalau kita fans JKT48 kan memang tidak mau bohong, memang lihat visualnya juga begitu. Visual terus yang lain karena entertainnya, menghibur. Kalau di Gorontalo sendiri emang jadi tugas kita apalagi fanbase untuk bisa mengubah itu kayak begitu, mengubah stigma orang bahwa ngidol itu adalah bukan sesuatu yang buruk karena kita tiap event pun melakukan hal-hal yang menurut kita positif begitu. Karena yang saya bilang tadi kan kita bisa mengapresiasi atau mengekspresikan bakat-bakat teman-teman atau orang-orang yang ngidol tapi juga ada bakat di dance atau di band begitu. Dibuktikan lewat prestasi. Iya, begitu. Ini ada satu lagi untuk dorang penonton yang ada di rumah atau kalau suka mau gabung di komunitas ini, jadi ada sosial media untuk orang boleh. Jadi spill dia nama apa? Kalau teman-teman yang mungkin berminat untuk menjadi bagian dari FJKT48 Gorontalo, kita kebetulan ada Instagram, sosmed itu ada Instagram, TikTok dan Twitter. Mungkin kalau Instagram itu dia Toitsugo. Teman-teman bisa follow atau bisa cek di Instagram namanya Toitsugo. Kemudian bisa DM dari situ. Sebutkan saja mungkin data yang singkat kayak nama terus regional mana. Nanti setelah itu kita bisa arahkan ke grup WhatsApp begitu. Nanti yang kemudian kita bisa panggil untuk ikut di event-event atau di kegiatan-kegiatan nobar begitu. Oke. Jadi itu guys, bagi kalian di rumah yang suka mau gabung, hubungi di halaman Instagram Toitsugo. Langsung DM. DM saja, ayo. Jadi Toitsugo itu Toitsugo Gorontalo, begitu. Toitsugo Gorontalo. Karena Toitsugo48. Iya. Kalau di Twitter itu Gorontalo. Tidak kan ada Toitsugo48. Username Instagram. Oh. Nanti kalau macam sudah kumpul sama nanti kumpul itu KTP. Bukan, tiap orang balik lagi. Oke. Oke, jadi terima kasih teman-teman dari Toitsu. Ya, Kak. Terima kasih sama-sama yang hadir di program 0435 Talks. Ya. Luar biasa sudah sharing juga. Thank you. Sama-sama. Nanti saya mau telepon di Haruka itu. Haruka. Saya juga dari satu komponen di Haruka itu. Jepang sebelah mana? Jepang Baku muka rumah orang. Ini saya pengen tahu kan muka dia. Oh. Jepang sebelah air. Ini PR ini. Bukan. Dari Korea.
Iya. Mari Pak Ado. Ya tidak berbobot ya. Buang waktu. Terima kasih dan harapan kedepannya semoga JKT48 bisa manggung di Gorontalo. Amin. Dan sebar ngajak orang. Yes. Oke. Dan terlebih pada ini penginapan. Amin. Konten. Cuma Mau apa oke. konten. Ya Ada ada. orang itu. Ya kalau di member, kalau JKT48 kan memang ada aturannya Oh, begitu. ini Untuk golden tidak bisa rules. golden rules untuk Oh, tidak bisa tidak baca. bisa. Tidak bisa. Iya, begitu. Dia ada kontrak kerja, jadi tidak Kontrak boleh. kerja. Orang ini yang sana, Oh. dia kerja masih bebas. Oh. Bebas sok. Bebasin Bebas aja. sok. Dibebas-bebasin saja. Maksudnya bebas untuk acara. Oh gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, Terima kasih sudah sempat waktunya. Banyak ilmu juga yang orang dapat dari komunitas Toitsu. Apa yang anda dapat dari Toitsu? dia tidak kasih itu. Orang punya itu. Sampai dia orang baca Iya, itu. harus kami integrate itu. Nanti tolong baking tika ciri pada tika. Ya, custom. Boleh. Motor mau jual pas konser ya. Cuman dia jago bakon. Siapa tahu ada. Oh, kalau JKT48 kan pakai itu. Pakai apa dia namanya? Next. Nah, orang punya senter macis. Nah, oke. siap. Meledak dong. Oke. Oke, Terima kasih Kak. ya. Iya, oke. Rosong tiga kali bak closing. Saya biasa bak closing orang poin bertanya. Di saat ada pertanyaan orang tidak bertanya. Closing. Tidak mau berpisah. Iya. Tidak mau Oke, berpisah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, terima Insya Allah bisa ketemu lagi di event berikutnya. Amin. Event apa, Sob? Orang jawab buat event Kak. Iya. Bakal bisa Iya, sahabat dokter, Semoga mau bisa. datang. Amin. Iya, terima kasih closing keempat. Ini closing keempat ya. Sampai berjumpa lagi di episode berikut dengan bintang tamu yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.